Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Delpiah Wahyuningsi. Pada pertemuan 2 kali ini kita akan membahas bagaimana memulai dengan HTML. Oke, silakan kalian buka software Sublime Text-nya. Ini ya, software Sublime Text. Kemudian kita akan membuat folder di direktori D atau direktori E. Silakan dibuka ya, nggak di direktorinya, misalnya di sini ya, Ibu buat folder contoh misalnya Delpiah PWD, sama halnya nama kalian. Kalau namanya Andi berarti Andi PWD ya. Nanti semuanya latihan dari pertemuan awal ini sampai akhir berada di folder ini. Baiklah, sekarang silahkan buka Sublime Text. Kita akan Oke, Bu, gimana caranya nampil ke samping gini ya? Caranya gampang, file, open folder ya. Cari foldernya, contoh misalnya ada di sini ya, Delpiah PWD, select. Nah, kayak gitu ya caranya, cara menampilkan ke ininya, ke Sublime Text. Oke, sekarang kita akan membuat file baru. Klik kanan, new file, atau kalau bingung, file, new file ya. Apa bedanya file dari sini? Kalau disimpan gini ya, atau langsung dari sini juga boleh, klik kanan new file. Tapi kalau bingung, langsung aja lah dari sini ya, file, new file. Kita simpan dengan nama latihan 1.html. Baiklah, pada penyimpanannya, ekstensinya jangan dipisah ya dengan spasi atau apa, langsung .html gitu ya, disimpan. Kita coba Ibu kecilin ya, berdasarkan materinya. Kita akan mencoba membuat ini program pertama kita ya, namanya Hello World gitu ya. Pas diklik simpan, Ctrl S ya, di running sekarang. Cara runningnya disimpan, buka, klik di sini. Oke, kebuka. Nah, tampillah seperti ini ya, tampil apa yang kita codingkan. Selanjutnya, oke, Ibu jelaskan ini ya, tag pembuka dan tag penutup. Ini namanya tag heading 1. Ini tag penutup heading 1 ya. Sekarang cara untuk ini tag judul ya. Oke, untuk menambahkan tag judul, contoh heading 2, ini Ibu hapus, misalnya ini heading 1 gitu ya. Berarti ini heading 2 dan seterusnya ya. Headingnya ada 3, ada 6 semuanya. Heading 3, heading 4, heading 5, satu lagi heading 6. Semakin besar nama headingnya, angkanya, maka tampil di webnya semakin mengecil. Contoh, Ibu simpan dan Ibu refresh ya. Tuh, ini heading 1 sebesar ini, heading 2, heading 3 sampai 6. Paling kecil adalah heading 6 ya. Kita lanjut. Sekarang cara buat paragraf sama ya. Misalnya Ibu bikin paragraf P itu paragraf ya. Misalnya ini adalah paragraf, sama kayak gini. Aku ada di sini, BR, dan kamu ada di sana. Contoh ya.
ibu simpen. Perbedaan di refresh tuh, ini penggunaan paragraf, ini penggunaan BR. Jadi bedanya tahu ya, BR itu turun baris, kalau paragraf ya untuk paragraf yang P ya, tuh ya. Oke. Komentar. Misalnya kita kan udah ngoding itu banyak ya nggak codingannya. Kalau mau kasih komentar, kasih kayak gini. Misalnya, dengan tanda kayak gini, itu namanya sebuah komentar. Ini adalah komentar. Apapun ditulis di sini nggak ngaruh ya, nggak ngaruh ke webnya. Tes ya, ibu simpen, tampil nggak di web? Harusnya nggak tampil, karena itu hanya sebuah komentar pada codingan ya. Kalau di sini kan untuk menampilkan ke webnya itu ya. Ibu lanjut lagi pada materi pertemuan 2-nya, ini masih ringan-ringan ya. Nah, tautan contoh ya. Misalnya ibu turun baris dulu, misalnya BR ya, turun baris, misalnya gini. Ini untuk tautan ya. Tuh, misalnya pakai link Facebook kayak gitu ya. Facebook, link Facebook apa? Ini kalau link https www.facebook.com gitu ya linknya. Ibu simpen. Atau ini namanya link pakai alamat kayak gini ya, atau menggunakan link file. Caranya sama, link file itu ini, misalnya filenya namanya pertamaku.html, misalnya ini link biodata misalnya ya, contoh ya. Kasih BR biar turun baris. Oke, tuh ini ya, ini link Facebook, ini link ke ininya. Kalau ini diklik, dia larinya harusnya ke Facebook. Kita coba. Nah, kalau terkonek ke internet, dia akan lari ke alamat yang dituju sesuai dengan kita tulis di sininya ya. Sama halnya link menggunakan file. Contoh ya, ibu bikin filenya ibu kasih nama pertamaku.html misalnya ya. Gitu, hai gitu ya, pakai heading satu aja, hai, misalnya gitu ya. Oke, sekarang ibu back. Nah, di sini kita klik link biodata, akan tampil ke file pertamaku namanya ya, hai gitu ya, seperti itu. Kita lanjut. Oke, ini udah ibu jelaskan tadi ya. Selanjutnya tag gambar. Nah, cara gambar. Kalau gambar langkah pertamanya itu adalah memasukkan gambar ke folder kita. Misalnya folder yang mau kita pakai, bukan folder gambar ya, ini misalnya ibu mau pakai gambar ini ya, brosur.isb, atau kalian pakai gambar kalian sendiri atau gambar lain ya boleh. Ini ibu pakai gambar ini, kayak gini ya, biar nggak panjang ibu ganti aja brosur gitu ya. Nah, kan ini udah berada di dalam project kita ya nggak. Sekarang ibu akan menambahkan ininya ya, gambar. Ini adalah brosur ISB gitu ya, misalnya BR turun baris. Oke, IMG namanya. Nah, inisial dalam menulis gambar itu IMG, image source. Ini adalah dimana gambar itu tertuju ya enggak. Misalnya ini kan berada gambarnya langsung satu file berada dengan file ini latihan1.html. Berarti caranya langsung sebutkan nama fotonya ya, ekstensinya JPG gitu ya. Ibu simpen, kita panggil. Nah, gitu ya. Tampilnya enggak?
ini adalah brosur ISB. Bu nggak mau kayak gini, mau pakai heading satu ya boleh ya gitu. Misalnya contoh, nah, belum ibu simpen. Oke, nah gitu ya. Bu, kebesaran gambarnya gimana cara mengecilkannya? Cara ngecilinnya menggunakan lebar dan tinggi. Widthnya misalnya 200 pixel dan heightnya misalnya 100 pixel. Kita coba simpan, kita refresh. Tuh gitu ya caranya, sehingga dia tampil di sini. Contoh lagi. Oke, bentar ya. Caranya gitu ya. Oke, ibu akhiri, ada kelanjutan video yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.